Episode 73 dengan judul Teman Lama. Kakek Shou dan Heng dan masih bertukar serangan sampai puluhan jurus. Di sisi lain pasukan bertopeng itu tidak membantu Heng dan, melainkan diam dan menyaksikan pertarungan tersebut. Pasukan bertopeng mengetahui benar tabiat Heng dan, ia paling tidak suka diganggu ketika bertarung kecuali ada perintah darinya. Meski Heng dan terlihat mengalami banyak pukulan, Raja Racun tersebut masih bisa tersenyum dan menikmati pertarungan. Pukulan embun pagi dan tendangan bayangan senja. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya. Heng dan tersenyum sambil terlihat menahan rasa sakit. Akibat beberapa pukulan kakek Shou mengenai tubuhnya. Walau telah menggunakan perisai Ji, serangan kakek Shou masih terlalu kuat untuk diterima sehingga Heng dan tetap kesakitan ketika pukulan mendarat padanya. Setidaknya pukulan kakek Shou tidak membuat tulangnya cedera. Kakek Shou tidak menjawab. Perhatiannya tidak bisa fokus pada Heng dan saja, melainkan pada pasukan bertopeng di belakangnya. Kau jangan khawatir teman lama, mereka tidak akan bergerak sebelum ada aba-aba dariku. Heng dan berpikir kakek Shou waspada pada anggota sektenya, namun kenyataannya jauh demikian. Kakek Shou mengalirkan di ke tangannya hingga membuat telapak tangannya bersinar kebiruan. Ekspresi Heng dan berubah karena ia menyadari teknik tersebut. Sebelum Heng dan bergerak menjauh, tapak kakek Shou sudah mendarat di dadanya. Boom! Suara ledakan terdengar keras ketika tapak kakek Shou mengenai lawannya. Heng dan terpental beberapa meter ke belakang akibat ledakan tersebut. Beberapa bagian jubahnya terbakar namun Heng dan terlihat masih baik-baik saja. Hanya sudut bibirnya yang mengeluarkan darah. Teman lama, kenapa kau begitu serius? Kupikir kau akan menikmati pertarungan ini lebih lama. Bukankah ini momen reuni bagi kita? Heng dan menyeka bibirnya sekaligus menepuk-nepuk jubahnya yang sempat terbakar. Kakek Shou menyipitkan matanya. Ia cukup terkejut Heng dan masih baik-baik saja. Sesudah menerima serangannya, kakek Shou dan Heng dan bukan teman seperti yang dikatakan Raja Racun tersebut, bahkan sebenarnya keduanya merupakan musuh bebuyutan. Hanya saja mereka sudah saling mengenal sejak lama, sehingga kakek Shou terkejut ketika Heng dan telah bertambah kuat lebih dari perkiraannya. Kalau kau ingin bertarung serius, maka aku juga akan serius. Teman lama, kuharap kau bisa bertahan menghadapi teknik-teknikku. Heng dan mengeluarkan dua pusaka belati dari cincin ruang yang sudah dilumuri racun berbahaya. Kakek Shou tersenyum tipis. Ia juga jadi teringat masa dirinya bertarung dengan Heng dan sampai kedua-duanya terluka parah bahkan hampir mati bersama. Saat itu Heng dan juga menggunakan pusaka belati tersebut. Sekitar 20 tahun lalu mereka memang pernah bertarung hebat. Kekuatan Heng dan sebenarnya sedikit berada di bawah kakek Shou, namun karena ilmu racunnya yang tinggi membuat Heng dan kakek Shou memiliki kekuatan yang setara. Kakek Shou pernah terkena racun Heng dan hingga hampir membuatnya sekarat sementara raja. Racun tersebut juga hampir mati oleh serangan tapaknya. Tidak menunggu waktu lama keduanya bertarung kembali. Kali ini Heng dan yang lebih dulu maju sambil menggunakan teknik belatinya. Kakek Shou tidak gegabah. Selain racunnya yang harus diwaspadai, teknik belati Heng dan juga tidak bisa diremehkan. Kakek Shou menghindari setiap serangan yang datang dengan gerakan seminimal mungkin. Anehnya pria itu tidak melakukan serangan balik pada saat menemukan celah. Perhatian kakek Shou tampak tidak fokus seperti teralihkan ke situasi sekitarnya. Hal ini juga disadari oleh Heng dan Raja Racun itu mengerti ada yang tidak beres dari tingkah kakek tua tersebut. Tunggu dulu, kau bilang artefak misterius ada padamu. Bisa kau menunjukkannya? Tidak ada lagi wajah riangnya. Heng dan menampilkan ekspresi yang serius. Apapun yang dipikirkan kakek Shou, ia yakin bukan sesuatu yang baik pada pihaknya. Kakek Shou tersenyum tipis. Apa maksudmu? Kau jelas mendengarnya. Di mana artefak tersebut? Kakek Shou tidak menjawabnya. Ia yakin menjawab ataupun tidak Heng dan bisa membaca situasinya dengan cepat. Ternyata artefak itu tidak disimpan olehmu. Heng dan berdecak kesal lalu menyipitkan matanya. Jadi itu sebabnya kau mengawasi pasukanku, karena khawatir mereka pergi tanpa sepengetahuanmu. Melihat kakek Shou tidak mau menjawab, Heng dan mulai mengerti keadaannya. Kalian semua cepat bergerak ke depan. Cari orang-orang yang membawa artefak. Aku curiga Shou Lang tidak sendiri, melainkan ia bersama orang lain dan sedang mengulur waktu kita. Kakek Shou menghela nafas ketika pasukan bertopeng itu mulai bergerak melewatinya. Ia hanya berharap Liu Yu, Wen, dan lainnya sudah pergi jauh atau menemukan tempat bersembunyi. Heng dan berniat menyusul pasukannya, namun kakek Shou menghadang. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Bukankah kita sedang reuni? Kakek Shou kini tersenyum lebar. Jangan halangi aku Lang, atau aku akan menggunakan racun mematikan yang bisa membunuhmu dengan cepat. Heng dan berdecak kesal. Oh,
Kalau begitu aku ingin mencobanya. Kebetulan aku juga ingin melihat sejauh mana ilmu racunku. Xiaolang tiba-tiba melepaskan aura hebat dibutuhkannya yang menunjukkan dia adalah kultivator alam kaisar tingkat tinggi. Nafas Heng dan tertahan. Ekspresinya menjadi memburuk ketika menyadarinya. Kau sudah menerobos. Terima kasih. Berkat racun darimu, 20 tahun lalu aku, Jetty mendapatkan pencerahan untuk menerobos ke tingkat selanjutnya. Heng dan merapatkan giginya. Kau pikir aku akan kalah darimu? Tidak. Tapi aku bisa menahanmu agar kau tidak menyusul yang lain. Liu Yuwen berdiri di atap kereta sambil terus menghadap ke belakang. Ia yakin hanya soal waktu bagi orang-orang yang memancarkan nafsu membunuh tersebut. Kembali mendekati keretanya. Liu Gege, di mana guru? Kenapa ia tidak kembali? Soro bertanya di samping Liu Yuwen. Nadanya terdengar khawatir. Rur, jangan khawatirkan kakek Xiao. Sangat sulit menemukan ada yang bisa membahayakan nyawanya di kekaisaran ini. Liu Yuwen tersenyum lembut, mengelus kepala gadis berambut merah tersebut. Liu Yuwen memang tidak khawatir pada kakek Xiao, karena menyadari kemampuan pria tua itu sebenarnya. Ia lebih khawatir terhadap nasib mereka sendiri. Jika mau Liu Yuwen mungkin bisa saja pergi membawa artefak itu, menggunakan ilmu meringankan tubuhnya dan ia yakin orang-orang yang mengejarnya tidak bisa menyusulnya, namun berbeda cerita jika menaiki kereta kuda. Gerakan tangan Liu Yuwen yang mengelus Soro tiba-tiba berhenti ketika merasakan nafsu membunuh itu terasa kembali bahkan mulai mendekat. Ekspresi Liu Yuwen menjadi serius. Rur, kau tetap di kereta dan jaga yang lain. Orang-orang yang sedang mengejar kita sedang bergerak ke sini. Bagaimana dengan Liu Gege? Aku akan menghadang mereka. Tenang saja, aku akan menyusulmu setelah urusanku dengan mereka selesai. Liu Yuwen tersenyum lembut. Soro mengangguk. Ia mengecup pipi Liu Yuwen sekilas yang sukses membuat pemuda itu terkejut. Rur, ini, kata ibu tadi, aku harus menyemangati pasanganku ketika dia sedang membutuhkan dukungan. Wajah Soro sudah memerah seperti kepiting rebus. Hanya itu yang bisa kulakukan untuk menyemangati Liu Gege. Liu Yuwen batuk pelan, menggaruk kepalanya. Kalau begitu aku akan turun sekarang. Liu Yuwen melompat dari kereta lalu mengeluarkan pedang matahari di cincin ruangnya. Ia sadar pertarungan kali ini akan jauh lebih berat dari yang sebelum-sebelumnya. Episode 74 dengan judul Teknik Pedang. Liu Yuwen jika dibandingkan dengan kelompok perampok tengkorak hitam, jumlah mereka jauh lebih unggul setidaknya 2-3 kali lipat dari kuil racun abadi yang dibawa Heng. Dan saat ini namun dalam dunia persilatan, jumlah terkadang bukan penentu kekuatan dari sebuah kelompok. Anggota kuil racun abadi yang dibawa Heng dan berjumlah sekitar 1000 orang lebih. 3 kultivator alam nirvana, 200 alam raga, sementara sisanya adalah kultivator alam jiwa. Berbeda dengan perampok tengkorak hitam yang rata-rata, kekuatannya hanya berada di alam spirit. Kuil racun abadi memiliki rata-rata kekuatan yang jauh lebih tinggi. Sebab itu Liu Yuwen mengatakan pertarungan kali ini akan lebih sulit dari kejadian-kejadian sebelumnya. Untuk memenangkan pertarungan atau menghabisi semua lawannya, Liu Yuwen harus menggunakan segenap kemampuannya. Perlahan tapi pasti 1000 pasukan bertopeng mulai mendekat ke arah Liu Yuwen. Liu Yuwen melirik kereta rombongan pedagang yang sudah bergerak jauh meski masih dalam jangkauan penglihatannya. Liu Yuwen kemudian menoleh ke depan dan mendapati pasukan bertopeng tinggal puluhan meter lagi. Baiklah, setidaknya aku harus menggunakan teknik-teknik terbaikku jika ingin bertahan hidup. Liu Yuwen menarik nafas yang dalam sebelum dikeluarkan perlahan. Ia melakukan gerakan pemanasan. Kau lagi, bagaimana bisa ada di sini? Tepat pasukan bertopeng tinggal puluhan belasan meter lagi dari Liu Yuwen. Salah satu dari mereka ada yang mengenal pemuda tersebut. Liu Yuwen tersenyum tipis. Seseorang yang meneriaki sebelumnya merupakan topeng darah yang ia jumpai di kota. Liu Yuwen tidak menduga akan bertemu dengannya lagi. Topeng darah kemudian memberikan kode agar yang lain berhenti. Topeng darah merupakan salah satu dari 8 tetua yang dimiliki kuil racun abadi sehingga perintahnya sangat didengar oleh seluruh pasukan bertopeng. Ada apa? Kenapa berhenti? Kau lihat ada kereta kuda di depan. Mungkin saja artefak itu ada di sana. Topeng hijau, tetua lain dari racun abadi, mempertanyakan tindakan topeng darah untuk mendapatkan artefak Heng dan mengirimkan 3 tetuanya yaitu topeng hijau, topeng emas dan terakhir topeng darah. Topeng darah berdecak pelan lalu menunjuk Liu Yuwen. Apa kau sama sekali tidak melihat pemuda itu? Topeng hijau mengerutkan dahi. Untuk apa aku melihatnya? Dia hanya pemuda biasa. Kalaupun kultivator kekuatannya paling tidak seberapa. Topeng emas yang merupakan seorang perempuan di antara ketiganya.
menghela nafas. Sebenarnya Liu Yuwen yang berani sendirian menghadapi mereka sudah cukup mencurigakan. Coba jelaskan tetua ke-6. Kita tidak punya waktu untuk diam di sini. Kalian mungkin tidak percaya, tetapi sebenarnya, Topeng Darah menjelaskan tentang kemampuan pemuda di depannya, yang telah berhasil membunuh banyak bawahannya di kota dengan sebuah koin. Selain itu, Liu Yuwen juga adalah salah satu penyebab kelompok yang gagal mendapatkan artefak di kota. Reaksi kedua tetua itu berubah. Topeng Emas mengerutkan dahi sementara tetua hijau justru tertawa mengejek. Aku tak percaya alasan banyak anggotamu gugur karena seorang bocah. Terlebih mereka terbunuh karena sebuah koin. Topeng hijau tak kuasa menertawakan Topeng Darah. Topeng Darah hampir mengumpat. Ia hendak menyerang Topeng Hijau namun, Topeng Emas sudah lebih dulu menengahi. Sepertinya hubungan mereka tidak akur. Liu Yuwen tersenyum tipis. Ia mendengar semua percakapan ketiga tetua itu dengan jelas. Liu Yuwen bisa melihat dua tetua di antara mereka berada di tingkatan alam nirvana. Tahap 4 sementara tetua yang merupakan seorang wanita di tingkatan alam nirvana tahap ketiga. Liu Yuwen kemudian mengeluarkan artefak misterius dari cincin ruang. Dalam waktu seketika aura yang terpancar dari benda itu merembes keluar sejarak belasan meter. Bukankah kalian mencari ini? Liu Yuwen menunjukkan potongan artefak di tangannya. Kalian boleh memilikinya, tetapi jika kalian bisa mendapatkannya dariku. Tiga tetua serta pasukan di belakangnya terkesiap dengan artefak tersebut. Mereka menghiraukan provokasi Liu Yuwen karena aura yang terpancar dari artefak itu terlalu menarik perhatian mereka. Inikah artefak yang sering dikatakan banyak orang? Topeng Hijau terkejut. Ia sudah mendengarnya namun baru pertama kali melihatnya secara langsung. Oi serta dantiannya bereaksi keras terhadap aura artefak tersebut. Topeng Hijau memberikan isyarat pada pasukannya. Seketika belasan kultivator alam jiwa melesat cepat ke arah Liu Yuwen. Tunggu dulu. Apa kau tidak mendengar penjelasanku? Topeng Darah bereaksi histeris. Topeng Hijau seolah mengabaikan cerita Topeng Darah tentang kemampuan Liu Yuwen barusan. Ketika belasan kultivator alam jiwa tinggal beberapa meter lagi di dekat pemuda itu dan hampir mengambil artefak di tangannya, tiba-tiba tubuh mereka mematung di tempat. Tidak hanya tak bisa digerakkan, tapi tubuh belasan sosok bertopeng itu bergetar hebat. Diikuti badan mereka yang terasa berat hingga akhirnya jatuh berlutut. Tiga tetua terkejut menyaksikannya. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, namun bisa dilihat Liu Yuwen adalah dalang kenapa bawahannya di posisi tersebut. Liu Yuwen memang sedang menggunakan salah satu elemen barunya yaitu elemen gravitasi. Salah satu teknik perubahan jenis yang dapat memanipulasi gravitasi. Di sekitarnya, elemen tersebut mampu menekan tubuh lawannya seolah mereka sedang tertimpa batu besar. Liu Yuwen berjalan pelan ke arah belasan sosok bertopeng tersebut dengan tangan kanan. Sudah menggenggam gagang pedang yang masih tersarung di pinggang. Teknik pedang raja. Jurus pertama, menebas awan. Pedang Liu Yuwen bergerak cepat. Ia mencabut pedangnya lalu mengayunkan pada sosok bertopeng tersebut satu persatu sebelum disarungkannya kembali. Liu Yuwen melakukan semua gerakan itu dalam waktu kurang dari 1 detik. Kultivator di tingkatan tertentu tidak bisa melihat kecepatan tangannya. Dalam waktu yang amat singkat, belasan sosok bertopeng itu kehilangan kepalanya. Air mancur darah muncrat keluar dari leher yang ditebas. Ini, tiga tetua serta yang lainnya terkejut. Bukan main menyaksikan kejadian mengerikan tersebut. Di pandangan mereka Liu Yuwen terlihat seperti berjalan biasa sambil melewati belasan lawannya. Mata mereka tidak bisa melihat kecepatan tangan Liu Yuwen ketika menggunakan jurus teknik pedangnya. Ada satu hal yang ingin aku katakan padamu sebelum bertarung. Aku bukan orang yang sama saat kau jumpai di kota dulu. Liu Yuwen berjalan pelan mendekati lawannya sambil menarik pedang matahari. Disarung dan menghunuskannya ke arah Topeng Darah. Topeng Hijau mengangkat alisnya. Apa maksud dari perkataannya? Aku tidak tahu. Tapi mulai sekarang, kita harus menyerang dia bersama-sama. Topeng Darah mengingatkan. Kali ini, dengan nada serius. Tanpa diperlu diperingatkan sekalipun dua tetua lain sudah mengetahui situasinya. Mereka mengeluarkan senjata masing-masing berupa golok, pisau, dan Topeng Darah yang memakai dua pedang pendek. Tiga tetua topeng itu mengetahui bahwa mengerahkan pasukan mereka untuk menyerang Liu Yuwen hanya akan membuat banyak yang berguguran sehingga ketiganya harus turun tangan. Langsung, melihat serangan Liu Yuwen barusan, mereka tidak yakin bisa melakukan hal serupa. Mereka menilai Liu Yuwen berada di tingkatan alam nirvana seperti mereka juga. Sebenarnya, kalau situasinya berbeda, mereka akan terkejut serta kagum pada bakat Liu Yuwen yang mempunyai kemampuan tinggi di usianya yang terlihat masih remaja. Namun bukan saatnya mereka memikirkan hal tersebut sekarang.
Ketiga tetua itu kemudian bergerak bersamaan dan mulai menyerang Liu Yuwen. Episode 75 dengan judul Teknik Pedang Liu Yuwen kedua. Tiga tetua kuil racun abadi menyerang Liu Yuwen dari segala arah. Mereka menggunakan kemampuan terbaik mereka untuk melumpuhkan pemuda itu secepatnya. Setiap senjata yang mereka pegang mengandung racun yang mematikan. Satu goresan kecil sudah cukup untuk melumpuhkan Liu Yuwen. Namun kenyataan hal tersebut tidak semudah yang ketiga tetua itu bayangkan. Liu Yuwen memperlihatkan kemampuan pedangnya yang tinggi. Dengan mudah menangkis semua serangan yang datang. Tanpa kesulitan, pedangnya bergerak lincah setiap ada senjata yang mendekat. Seolah pedang itu sudah menjadi pelindung bagi dirinya. Setelah bertukar puluhan jurus, tidak ada dari kedua pihak yang terluka. Ketiga tetua sebenarnya cukup heran dengan gaya bertarung Liu Yuwen yang terkesan pasif dan tidak melakukan serangan balik. Bahkan seolah-olah pemuda itu sedang menunggu serangan datang ke arahnya. Liu Yuwen tentu mempunyai pikiran sendiri. Alasan dirinya belum menyerang karena ingin tiga tetua yang ia lawan terpusat ke arahnya sehingga tidak berpikir untuk menyusul kereta rombongan pedagang. Ketiga tetua tersebut sebenarnya dalam hati cukup kagum. Mereka tidak menyangka Liu Yuwen mampu bertahan cukup lama setelah menerima serangan gabungan mereka. Di antara serangan yang beruntun dari lawannya, topeng emas tiba-tiba mengeluarkan bom racun dan membantingnya ke tanah. Kepulan asap ungu tercipta membuat Liu Yuwen tidak punya pilihan selain melompat mundur. Tidak hanya satu, melainkan beberapa bom langsung digunakan secara bersamaan, membuat area sekitarnya jadi tertutup asap beracun yang tebal. Liu Yuwen mengeluarkan sebuah ramuan lalu diminumnya. Setelah bertemu kuil racun abadi, di kota ia menyempatkan diri membuat beberapa penawar. Setelahnya untuk berjaga-jaga, tidak disangka Liu Yuwen akan menggunakannya secepat ini. Penawar yang Liu Yuwen buat setidaknya bisa kebal terhadap racun di tahap tertentu selama beberapa menit. Hal ini memungkinkan dirinya bisa bernafas bebas meski berada di tengah asap beracun. Dia meminum sebuah penawar. Topeng emas mengerutkan dahi melihat Liu Yuwen meminum sebuah botol ramuan. Itu berarti asap racun ini tidak mampu membunuhnya. Kalau begitu kita harus menghabisinya dengan senjata kita sendiri. Topeng hijau berdecak pelan. Panggil beberapa yang lain. Kita hadapi dia dengan jumlah. Aku tidak yakin dia bisa bertahan melawan kita semua, kata topeng darah. Ketiga tetua itu berdiskusi di antara kepulan asap beracun. Topeng yang mereka kenakan memungkinkan mereka bisa bernafas dengan leluasa. Setelah menyusun rencana, topeng darah dan topeng hijau menghilang di antara asap. Topeng emas melemparkan pisau dari jarak jauh sebagai serangan pembuka namun Liu Yuwen dengan mudah menangkis dengan pedangnya. Liu Yuwen mengerutkan dahi ketika dirinya harus dibuat mundur satu langkah akibat lemparan pisau tersebut. Meski terlihat pelan, pisau itu ternyata mengandung gi berjumlah besar. Sebelum Liu Yuwen bereaksi sudah lebih banyak pisau yang terarah padanya. Liu Yuwen kembali menangkisnya meski harus membuatnya mundur beberapa langkah lagi. Di saat itulah secara diam-diam, topeng darah dan topeng hijau sudah berada di belakang Liu Yuwen dan memberikan serangan pada punggungnya. Liu Yuwen melirik keduanya sesaat tetapi tetap fokus menangkis pisau-pisau tersebut. Ketika senjata topeng darah dan topeng hijau mengenai punggungnya, mereka merasakan pusaka yang sudah dialiri gi itu seperti berbenturan dengan logam keras. Bagaimana? Kedua tetua itu terkejut bersamaan. Mereka yakin Liu Yuwen tidak mengenakan baju pelindung di balik jubahnya, sebab itu mereka terkejut. Pusaka keduanya tak bisa menembus kulit sang pemuda. Keduanya terlalu terhanyut dalam perasaan sampai terlambat menyadari Liu Yuwen sudah menyeringai lebar sebelum melakukan tebasan memutar yang melepaskan gelombang pedang ke arah sekelilingnya. Topeng darah dan topeng hijau terperanjat, tetapi untungnya keduanya sempat bereaksi dengan buru-buru mengangkat senjata untuk menahan serangan tersebut, namun tetap saja tubuh keduanya terdorong beberapa meter. Apa-apaan dengan kekuatannya? Aku tidak percaya bocah ini memiliki kekuatan di atas kita. Topeng hijau mengumpat keras. Apa ini saatnya kita bisa protes? Lebih baik sekarang fokus dan gunakan segenap kemampuanmu. Topeng darah berdecak kesal. Tangan yang memegang pedangnya terasa sakit akibat menahan gelombang pedang Liu Yuwen. Topeng darah dan topeng hijau kembali bertukar serangan dengan Liu Yuwen, sementara topeng emas mengerti sudah saatnya mereka bertarung dengan serius. Topeng emas memberi instruksi pada pasukan di belakangnya. Setidaknya 30 pasukan bertopeng di tingkatan alam raga bergerak dan mulai membantu menyerang Liu Yuwen. Topeng emas memilih berdiri di dekat pasukannya sambil melepaskan pisau-pisau yang ia miliki. Topeng emas memang lebih ahli dalam serangan jarak jauh. Kurasa sudah cukup menunda waktunya menghadapi 30 kultivator alam raga ditambah 2 alam nirvana.
sekaligus membuat Liu Yuwen sadar dengan situasinya. Liu Yuwen mengalirkan lebih banyak Qi pada pusakanya, lalu mencoba menyerang balik dengan teknik pedang. Liu Yuwen menggunakan teknik pedang burung hantu untuk menghadapi kepungan. Lawannya, gerakan Liu Yuwen berubah. Pola serangannya menjadi halus, lembut, dan ringan. Sejenak suasana pertarungan mendadak menjadi hening. Topeng Darah terkejut karena meski ia sudah bertarung 2 kali dengan Liu Yuwen, namun baru pertama kali dirinya menyaksikan kemampuan pedang pemuda itu. Anak muda ini menyimpan teknik pedang setinggi ini. Sebenarnya siapa dia? Topeng Darah berdecak kesal ketika melihat satu persatu bawahannya mulai terbunuh oleh pedang Liu Yuwen. Meski dalam kepungan, Liu Yuwen tampak mendominasi pertarungan sekitarnya. Ia menangkis semua serangan yang ada, lalu melakukan serangan balik yang sulit dihindari. Perlahan tapi pasti 30 pasukan bertopeng mulai berguguran di tangan Liu Yuwen. Teknik pedang burung hantu membuat lawannya kebingungan karena keheningan yang terjadi. Padahal dalam pertarungan, pendengaran adalah indera kedua yang sering digunakan. Topeng Darah hanya menggeram sambil menahan emosinya. Ia tidak menduga Liu Yuwen akan memiliki kekuatan setinggi ini. Ada 2 hal yang membuat Topeng Darah terkejut. Pertama, di pertemuan sebelumnya Liu Yuwen belum menggunakan seluruh kemampuannya saat melawannya, lalu kedua, Liu Yuwen kini sudah menerobos ke alam nirmana, membuat kekuatannya meningkatkan pesat. Meski Topeng Darah dan Topeng Hijau berada di tingkatan kultivasi yang lebih tinggi, namun dengan kekuatan barunya, Liu Yuwen bisa menghadapi kekuatan yang berada di atas kultivasinya sekalipun. 20 pasukan bertopeng sudah gugur di tangan Liu Yuwen. Pasukan yang tersisa memilih mundur dengan ketakutan karena khawatir menjadi korban pemuda tersebut. Berapa banyak lagi pasukan yang harus kita kerahkan? Tetua ketujuh, panggil beberapa yang lain ke sini. Topeng emas tidak banyak pilihan. Kali ini 70 pasukan bertopeng di alam raga dikerahkan untuk menghadapi Liu Yuwen. Menyadari hal tersebut, Liu Yuwen hanya tersenyum tipis. Baiklah, sudah saatnya aku lebih serius. Liu Yuwen mengalirkan di ke pedangnya sebelum menggunakan teknik pedang raja.